Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita bersolawat serta salam atas junjungan Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah dengan tema rahasia di balik sakit. Dalam Quran berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri ma khairu fitnah wa ilaina turja'un, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa tiap-tiap yang berjiwa di muka bumi ini, bahkan di alam semesta ini, pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan Allah akan menguji kita itu entah dari kebaikan atau dari keburukan, itu semua merupakan cobaan. Dan bukan hanya keburukan sebagai cobaan, tetapi juga kebaikan yang merupakan cobaan bagi kita. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mahir dalam ilmu penafsiran yang menafsirkan dengan ayat ini bahwa seseorang mukmin dan jika dia diuji dengan kesulitan, kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, itu merupakan sebuah ujian yang dimana di setiap ujian ini ada hikmah yang dapat diambil, ada hikmah yang dapat kita rasakan tetapi tidak dapat dinalar oleh akal kita sendiri. Berikut saya akan memberitahukan poin-poin mengenai hikmah di balik sakit. Yang pertama, sakit menjadi kebaikan bagi seorang mukmin jika dia bersabar. Dalam hadis dikatakan bahwa sungguh takjublah kepada seorang mukmin jika dia diberi suatu kegembiraan, suatu kesenangan, maka dia akan bersyukur. Dan jika dia diberi suatu musibah, suatu kesusahan, maka dia akan bersabar, dan itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis ini kita diberitahukan bahwa takjublah kepada seorang mukmin jika dia diberi suatu kesenangan, maka dia selalu bersyukur, selalu mensyukuri apa yang diberikan kepada dia. Suatu nikmat yang membuat hatinya menjadi tenang, maka dia selalu bersyukur. Dan ketika dia ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu kesusahan, maka dia akan bersabar. Contohnya, di saat merasakan atau di saat ditimpa musibah, ditimpa sebuah penyakit yang membuat semangatnya itu menjadi hilang, tapi dia menjalaninya dengan kesabaran. Yang itu merupakan kebaikan baginya, yang dimana dia ditimpa suatu musibah tetapi dia tidak mengeluh sama sekali. Dia tidak mengeluh dan dia tidak berpaling, memalingkan niatnya untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia malah bersabar, dan dengan kesabaran itu dia akan mendapatkan sebuah kebaikan dan
itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sakit akan menghapuskan dosa. Dalam Quran yang berbunyi yaitu wa ma asabakum fi musibati fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsiron, yang artinya dan apa saja musibah yang menimpa pada diri kalian itu dikarenakan karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah akan memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Dalam Quran ini dijelaskan bahwa tidaklah kita ditimpakan suatu musibah atau kesusahan itu kecuali dengan ulah kita sendiri. Contohnya di saat kita ditimpa suatu penyakit, contohnya penyakit demam. Suatu penyakit atau penyakit demam ini tidak akan menimpa kita kecuali dengan ulah kita sendiri. Contohnya di saat kita kena angin malam, keluar malam, atau di saat kita terkena air hujan. Itu salah satu faktor penyebab kita sehingga kita terkena demam, penyakit demam, yang membuat semangat kita menjadi hilang, menjadi berkurang. Tetapi dengan suatu musibah ini, suatu cobaan ini, suatu kesusahan ini yang Allah berikan kepada kita itu membuat dosa kita terhapus membuat sebagian besar dosa kita itu dihapuskan oleh Allah. Masya Allah ya. Jadi kita sudah diuji dengan kesabaran yang membuat kita dilimpahkan pahala jika kita bersabar dan membawa kita ke jalan yang benar. Lalu dosa kita itu juga dihapuskan oleh Allah dengan sakit yang menimpa diri kita. Masya Allah ya. Jadi rasa sakit itu juga dapat menghapus dosa-dosa kita sebelumnya. Masya Allah ya. Dalam hadis dikatakan bahwa tidaklah ditimpa rasa sakit kepada seorang mukmin secara terus-menerus, melainkan dihapuskannya dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi di mana suatu musibah yang menimpa diri kita itu merupakan cara Allah, di mana itu merupakan cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, yang dimana itu tandanya Allah sayang kepada kita. Karena jika kita tidak diberikan suatu musibah, itu artinya Allah tidak peduli dengan kehidupan kita. Bukannya tidak peduli, tapi tidak terasa nikmat hidup di saat kita tidak tertimpa suatu musibah. Karena dengan musibah itu bisa membuat kita dekat dengan Allah gitu. Yang ketiga itu sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Dalam hadis dikatakan bahwa janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam seperti tungku api menghilangkan kotoran-kotoran pada besi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan hanya suatu penyakit yang besar saja untuk Allah menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi dengan penyakit kecil saja itu Allah sudah peduli dengan kita dengan cara memberikan kita suatu penyakit, yang dimana dengan penyakit itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi
Tidak boleh baik untuk kita semua untuk meremehkan suatu penyakit yang ada pada diri kita, bahwa penyakit ini penyakit yang dikarenakan karena saya melakukan suatu keburukan, lantas Allah menghukum saya. Tidak. Tapi dengan penyakit ini, itu artinya Allah sayang kepada kita, yang dimana ketika kita ditimpa suatu musibah, itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang membuat kita semakin dekat dengannya dan diselamatkannya kita dari api neraka. Oleh karena itu, tidak baik dan tidak boleh bagi seorang mukmin mencaci maki suatu penyakit yang dideritanya, apalagi sampai mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah. Yang berikutnya yaitu sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Dalam Quran berbunyi, walaqad arsalna ila mim qablika fa akhaznakum bil ba'sa wad dharra'i la'allakum yatadarra'un, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelarataan, supaya mereka memohon ampun dan tunduk kepada Allah. Jadi dengan rasa sakit itu yang membuat diri kita menjadi lebih dekat kepada Allah, yang dimana kita merasakan sakit itu karena Allah sayang kita, yang membuat dosa kita menjadi terhapus, yang dihapus oleh Allah, dan mendatangkan kebaikan pada diri kita, dan juga menyelamatkan kita dari api neraka. Masya Allah. Jadi banyak hikmah yang dapat kita ambil dari rasa sakit yang kita derita ini. Bahkan di saat kita ditempa suatu penyakit ringan saja, itu merupakan suatu nikmat bagi kita, yang dimana jika kita bersabar menghadapi penyakit itu, akan membawa kita ke jalan kebaikan dan membuat dosa kita dihapuskan oleh Allah, menyelamatkan kita dari api neraka, dan selalu mengingatkan diri kita untuk tetap taat kepadanya. Yang dimana di dalam suatu penyakit itu, ketika kita ditimpa, itu lebih membuat kita lebih dekat kepada Allah. Terdapat banyak hikmah yang kita ambil dari berbagai musibah. Itu ada nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang berbunyi bahwa andai kita bisa mengalih hikmah yang Allah berikan kepada kita, maka itu sangatlah terbatas bagi kita yang ilmunya tidak dapat ditandingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saking banyaknya hikmah yang dapat kita ambil dari musibah tersebut, tidak dapat tertandingi oleh akal manusia. Seperti lampu yang menyala, yang sia-sia di bawah sinar matahari. Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka dia akan memberi sebuah cobaan. Jadi cobaan yang kita derita, yang kita rasakan,
yang Allah berikan kepada kita itu merupakan tanda atau bukti bahwa Allah cinta kepada kita, bahwa Allah sayang kepada kita. Allah tidak mau kalau kita itu futur atau melupakan Allah, begitu. Jadi Allah memberikan suatu cobaan kepada kita agar kita terus dekat kepada Dia, agar kita terus dekat kepada Allah. Allah tuh tidak mau menahan rindunya kepada hambanya yang selalu taat kepadanya. Maka dengan suatu cobaan itu yang membuat hambanya dekat dengan Dia. Itu. Jadi janganlah kita berburuk sangka kepada Allah jika kita ditimpa suatu musibah, bahwa Allah itu tidak peduli dengan kita, Allah itu tidak sayang dengan kita, Allah itu tidak mendengar doa-doa kita. Tapi yakin dan percayalah bahwa di balik semua itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita yang tak terduga, yang tak bisa tertandingi oleh akal kita sendiri. Mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.